Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Anggini Putri. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tabulasi data untuk data primer dan sekunder, serta menguji kualitas data, khusus untuk data primer menggunakan software statistik yaitu SPSS. Langsung saja, kita pertama-tama yaitu harus membuat tabulasi datanya terlebih dahulu di Excel. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan yaitu uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner yang tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan uji data ini terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas itu membahas validitas suatu pengukuran, apakah instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu gejala yang ingin diukur dan tidak mengukur indikator lain. Secara metodologis hal ini disebut validitas. Yang pertama, kita akan menguji validitas data primer. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung untuk tujuan tertentu dari sebuah penelitian. Data primer di sini mengacu pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Sumber data primer dapat berupa survei, observasi, kuesioner, dan wawancara. Di sini saya mengambil data primer dari skripsi pengaruh skill auditor forensik dan mindset auditor forensik terhadap kinerja tugas asesmen risiko fraud yang dibuat oleh Kusumawanto Rizky tahun 2019. Di sini datanya sudah saya olah ke Microsoft Excel. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang merupakan variabel untuk data yang akan kita uji, yaitu ada di skill auditor forensik, terdiri dari 9 pertanyaan, lalu ada mindset auditor forensik, dan juga kinerja tugas asesmen risiko fraud sebagai variabel independen. Di sini juga terampir hasil identitas responden, terdiri dari jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Di sini jenis kelamin terdiri dari angka 1 dan 2, yaitu angka 1 untuk pria dan angka 2 untuk wanita. Begitu juga untuk umur, jabatan, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Kita ubah datanya menjadi angka 1, 2, 3, sampai 4. Lalu dari hasil penelitian tersebut bisa kita ambil datanya. Kita mengambil data dari hasil skill auditor forensik. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Ya, sudah terbuka. Kita langsung saja copy datanya. Kita ambil data angkanya saja. Kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS-nya. Kita taruh di data view. Kita Ctrl V saja. Ketika sudah tercopy semua, kita klik variable view. Lalu di variabel ini kita ganti menjadi skill auditor forensik. Kita menggunakan find replace saja agar mudah. Kita
klik var 000, kita ganti dengan sum. Lalu kita replace. Nah, untuk yang 10 ini merupakan total dari variabel saf ini, maka kita ganti saf. Lalu langkah berikutnya yaitu sebelum mengolah datanya, kita ganti dulu measure-nya menjadi ordinal semua. Ya, jika sudah, mari kita lakukan uji validitas data. Langkah untuk melakukan uji validitas data yaitu kita klik Analyze, lalu kita cari Correlate, dan kita pilih yang Bivariate. Lalu kita blok semua variabel saf ini, kita pindahkan ke kanan, pencet tanda panah. Lalu hal-hal berikutnya yang harus kita perhatikan yaitu kita cek di option, itu jangan ada yang kita centang kecuali pairwise. Di sini sudah tepat, lalu kita continue saja. Lalu di style juga kita pastikan tidak ada isinya satupun. Di sini tidak ada isinya, sudah tepat. Lalu di bootstrap, di sini kita pastikan perform bootstrap ini tidak tercentang. Setelah itu, kita lihat correlation coefficient ini, pastikan personnya tercentang. Lalu untuk test of significance, kita pilih two-tailed, benar. Lalu flag significant correlation ini tetap kita centang. Jika sudah, kita oke saja, akan keluar hasilnya. Nah, untuk melihat apakah data ini sudah teruji validitasnya, kita dapat melakukannya dengan beberapa cara dari tes kevalidan ini. Yang pertama, kita melihat sig-to-tailed-nya. Oh ya, sebelum itu kita juga bisa melihat n-nya. Di sini kita melihat n-nya sudah 64 semua, berarti sesuai dengan data kita, yaitu 64 responden. Lalu kita dapat melihat sig-to-tailed-nya. Di sini apabila sig-to-tailed-nya lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut dikatakan valid. Di sini kita lihat bahwa sig-to-tailed di total saf jumlahnya di bawah 0,005 semua, yaitu 0,00. Lalu cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu kita melihat R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Untuk melihat R hitung, kita melihat di person correlation-nya. Kita lihat di bagian yang saf akhir ini. Untuk melihat membandingkannya dengan R tabel, kita harus melihat atau mendownload R tabelnya terlebih dahulu. Di sini terampil R tabel untuk sig-to-tail. Karena kita 64 responden, maka kita cari yang 64, yaitu sebesar 0,242. Berarti jika R hitung kita lebih dari 0,242, maka data kita dikatakan valid. Di sini kita lihat bahwa data kita 0,804, 0,843, 0,821, 0,772, dan seterusnya. Sejauh ini semua data kita dikatakan valid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas atau keandalan adalah pengukuran untuk mempertanyakan apakah instrumen atau alat ukur yang digunakan secara berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama pada responden yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Dengan kata lain, reliabilitas pengukuran mengindikasikan stabilitas yang terdiri dari
keandalan tes ulang dan keandalan bentuk, paralel, dan konsistensi dalam pengukuran yang terdiri dari keandalan konsistensi antar item dan keandalan yang terbelah dua. Jadi uji reliabilitas ini untuk mengukur apakah data-data yang kita lakukan uji secara berulang itu akan tetap andal atau tidak, hasilnya tetap sama atau tidak. Lanjut saja, kita mengambil datanya. Masih sama datanya di sini. Langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan uji reliabilitas yaitu kita ke analyze. Lalu selanjutnya kita cari scale. Dan kita pilih reliability analysis. Di sini semua datanya kita pindahkan ke kanan. Kita lihat di sini untuk model pastikan di sini tetap alpha. Lalu kita juga klik menu statistik dan kita lihat di bagian summary sini jangan ada yang tercentang. Dan di inter item ini centang correlation dan covariance. Lalu di descriptive for ini kita pilih yang scale if item delete. Lalu jika sudah, kita lanjut saja, klik continue, dan kita klik OK. Maka akan muncul datanya sebagai berikut. Di sini terdapat jumlahnya 64 data sesuai dengan data kita. Nah, untuk mengetahui apakah data ini reliabilitas atau tidak, andal atau tidak, itu kita dapat melihatnya di count batch alpha-nya. Di count batch alpha ini, patokan tolak ukur kita adalah minimal yaitu 0,7 jika data ini disebut reliable atau andal. Di sini kita bisa lihat count batch alpha kita 0,780. Artinya kita sudah memenuhi keandalan untuk uji reliabilitas ini. Untuk variabel berikutnya juga sama, untuk mindset auditor forensik dan asesmen risiko fraud juga kita lakukan uji data validitas dan keandalan dengan cara yang sama. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan mempelajari tentang data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain selain tujuan penelitian saat ini. Beberapa sumber data sekunder yaitu dari buletin statistik, publikasi pemerintah, informasi yang diterbitkan atau tidak dipublikasikan yang tersedia baik dari dalam atau luar organisasi, situs web perusahaan, dan internet. Di sini kriteria data sekunder yaitu harus adanya ketepatan waktu data, akurasi data, relevansi data, dan juga biaya data. Untuk pengujian data sekunder ini, saya mengambil dari skripsi pengaruh return on asset ratio, debt to equity ratio, total asset turnover, dan firm size terhadap pertumbuhan laba. Studi empiris pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Disusun oleh Wulandini Juliani di tahun 2021. Langsung saja datanya sudah terdapat di Excel saya juga. Berikut data perusahaan yang diambil datanya yaitu ada Ades, Budi, CK, Cleo, BLTA, ICBP, INDF, MLBI, Mayor, Roti, SKBM, SKLT, STIP, TBLA, dan ULTJ. Di sini data-datanya yang pastinya variabelnya yaitu ROA, DER, dan juga ada rato, firm size, dan juga pertumbuhan.
pertumbuhan sebagai variabel independen. Di sini nama perusahaannya kita ganti menjadi angka saja, yaitu perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, dan seterusnya sampai akhir. Dan pastinya datanya dari tahun 2016 sampai 2019. Jika sudah, datanya kita copy saja ke SPSS. Di sini kita melihat bahwa datanya 2 angka di belakang koma semua, maka desimalnya kita akan buat 2 semua, kecuali yang bagian atas kita buat 0 karena ini hanya untuk nomor perusahaan saja. Jika sudah, variabelnya kita ganti sesuai nama data. Ini ada perusahaan, lalu ada tahun, full, dan nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Karena ini data sekunder, maka data ini tidak dapat diuji secara validitas dan reliabilitas. Tetapi tabulasi data yang sudah kita buat di Excel dapat kita pindahkan ke sistem SPSS ini. Demikian tutorial untuk menyusun tabulasi data, baik data primer dan sekunder, serta menguji kualitas data, khususnya itu data primer, menggunakan software statistik SPSS. Untuk memenuhi tugas besar 1, Statistik Bisnis dan Praktikum, dosen Pak Taufik Akbar.